Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila Aditya Permana dari kelas MBP 705 dengan NIM 104012300571. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah landasan moral dan hukum bagi umat muslim di seluruh dunia. Memahami sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, Qiyas, Istisan, dan Masalah Mursalah sangat penting bagi setiap individu muslim. Ini memberikan pedoman dalam ibadah dan mengatur setiap aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Memahami sumber-sumber hukum Islam membantu individu untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama dalam berbagai konteks, seperti pribadi, sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini membantu mereka hidup lebih bermakna, bermoral, dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Selain itu, pemahaman yang baik tentang hukum Islam memungkinkan umat Muslim berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdasarkan nilai-nilai agama. Ini bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna dalam dunia modern saat ini. Hukum Islam memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Berikut adalah beberapa ciri umum dari hukum Islam. Yang pertama, ada kedaulatan Tuhan. Hukum Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diungkapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu, asas utama dalam hukum Islam adalah ketaatan kepada Allah dan ajarannya. Yang kedua, holistik. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup aturan-aturan tentang keadilan sosial, ekonomi, politik, dan hukum pidana. Hal ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan harmonis. Yang ketiga, fleksibilitas. Meskipun prinsip-prinsip hukum Islam bersifat tetap, sistem hukum Islam memiliki mekanisme yang memungkinkan adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, ada keadilan dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan merupakan inti dari hukum Islam. Hukum Islam menekankan perlakuan yang adil dan penuh kasih sayang terhadap individu, kelompok, dan masyarakat serta keseluruhan. Yang kelima, pemeliharaan kemaslahatan. Hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Konsep Maqasid al-Syariah menekankan perlindungan terhadap 5 kepentingan pokok. Ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dan keenam, sistem hukum berbasis prinsip. Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang luas seperti syariah, ma'ruf, dan maslahah. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan bagi pengembangan dan penerapan hukum Islam. Yang ketujuh, kesetaraan dan keadilan gender. Hukum Islam menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Meskipun dengan perbedaan dalam peran dan tanggung jawab yang mungkin, hukum Islam juga melindungi hak-hak perempuan dan memberikan mereka perlindungan dan eksploitasi dan diskriminasi. Yang kedelapan, kepatuhan terhadap otoritas agama. Salah satu ciri khas hukum Islam adalah ketergantungan pada otoritas agama dalam proses pembuatan dan penegakan hukum. Ulama dan cendekiawan agama memiliki peran penting dalam menafsirkan dan penerapan hukum Islam. Ciri-ciri ini membentuk rangka kinerja yang luas untuk pemahaman tentang hukum Islam dan bagaimana ia memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat muslim. Ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Sebagai firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran memberikan pedoman, perintah, dan prinsip hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Di sini ada nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikri, Al-Huda, Al-Tanzil, Al-Kalam, Al-Bayan, Al-Nur, Al-Shifa. Isi kandungan Al-Quran yang pertama ada tauhid, ibadah, moralitas, dan etika,
hukum, sejarah, akhirat dan hari kiamat, petunjuk dan peringatan. Al-Hadis, catatan tentang perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW serta kejadian pada masa hidup beliau. Sebagai sumber utama hukum Islam setelah Al-Quran, hadis memberikan contoh konkret tentang aplikasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dikumpulkan, disusun, dan diklasifikasikan oleh para ulama Islam. Hadis dibagi berdasarkan keandalan seperti hadis sahih, hasan, dan daif. Hadis memiliki peran penting dalam pemahaman dan penerapan ajaran Islam serta memberikan contoh nyata tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, penjelasan dan tafsir. Yang kedua, aplikasi ajaran. Yang ketiga, pembentukan hukum. Dan terakhir, pelengkap. Sejarah singkat pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq memulai penulisan ulang secara sistematis. Utsman bin Affan melakukan standarisasi Al-Quran. Naskah-naskah melakukan standarisasi Al-Quran. Musafah Utsman merupakan penyebutan pertama Al-Quran. Dalam teks tertulis yang terlestarikan Al-Quran disalin dan disebarkan ke berbagai wilayah melalui berbagai media. Proses ini bertujuan memastikan keberlangsungan dan keseragaman Al-Quran di seluruh dunia. Ijtihad adalah proses penafsiran dan usaha intelektual oleh mujtahid untuk mencari solusi hukum dalam situasi yang tidak jelas dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, atau ijma. Ini melibatkan analisis teks-teks utama Islam dan penggunaan metode penalaran seperti analogi dan pertimbangan maslahah. Ijtihad penting dalam mengembangkan hukum Islam dan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Beberapa pemikir Islam menekankan pentingnya membuka pintu ijtihad kepada cendekiawan dan ahli Islam modern untuk menemukan solusi bagai tantangan kontemporer. Fungsi ijtihad yang pertama ada menyelesaikan masalah kontemporer. Ijtihad memungkinkan para ulama untuk memberikan pandangan hukum tentang masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yang belum diatur secara langsung dalam Al-Quran atau Sunnah. Yang kedua ada pengembangan hukum Islam. Ijtihad memainkan peran kunci dalam pengembangan hukum Islam dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma ke dalam konteks modern. Ijtihad membantu menyusun hukum Islam yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya, memfasilitasi penyebaran Islam dengan memahami dan menyesuaikan ajaran Islam dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berubah. Ijtihad memfasilitasi penyebaran Islam ke berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Dan selanjutnya memberikan solusi terhadap tantangan kontemporer. Ijtihad memungkinkan umat Islam untuk menemukan solusi bagi tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi, baik itu terkait dengan masalah ekonomi, lingkungan, kesehatan, ataupun politik. Terima kasih.